Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tahun 2011 saya pernah mengikuti sebuah training namanya SEP, Spiritual Emotional Freedom Technique, sebuah teknik untuk mengatasi masalah fisik dan emosi dengan spiritual. Foundernya saat itu Pak Ahmad Faiz Zainuddin, dia langsung yang membawakannya. Nah, selama 2 hari saya banyak belajar training, kemudian saya pulang ke Batam, ya. Setelah training selesai saya pulang ke Batam. Nah, suatu ketika di Batam saya dari sebuah kota di pusat kota, saya mau pulang ke rumah tengah hari siang. Saya naik sepeda motor. Saat itu saya melihat ada es dawet, ya, dan segar sekali. Saat itu saya haus, akhirnya saya mampir ke es dawet dan saya beli es dawet. Gak jauh jarak dari tukang es dawet itu ada orang yang duduk lagi stres, ya mungkin bisa dikatakan ODGJ, pakaiannya compang-camping, kusut, mukanya lusuh dan segala macam. Kemudian saya tanya kepada tukang dawet tadi, Pak, itu orang itu kenapa? Oh, dia stres Mas, dia bilang, karena nggak tahu mungkin masalahnya apa. Dia ganggu nggak Pak? Saya tanya. Enggak sih, katanya, dia bilang, dia stres aja. Oh, boleh dipanggil nggak Pak? Saya coba bantu mengatasin stresnya. Oh gitu, ya. Akhirnya dipanggil lah si orang stres ini, ya, dipanggil Mat kalau nggak salah saat itu, entah Ahmad atau Ahmad saya kurang tahu. Mat, sini Mat, ada orang yang mau nyembuhin kamu, katanya seperti itu. Si Ahmad awalnya menolak, tapi karena diiming-imingin dikasih rokok, akhirnya Ahmad itu mau mendekat. Ya, setelah dia mendekat, saya berkenalan, saya tanya, saya melakukan di NLP itu ada yang namanya building rapport. Saya melakukan pendekatan ke dia buat dia nyaman dulu. Setelah dia nyaman, dia ngobrol dengan saya, cerita tentang keluarganya, pekerjaannya, tentang kehidupan dia. Kemudian saya terapi dia dengan teknik SEP tadi, dan alhamdulillah saya melihat raut wajahnya kelihatan lebih segar, lebih punya harapan, lebih semangat, dan dia saat itu berlinang air matanya dan dia mengucapkan salaman dengan saya dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu dia pergi. Nah, akhirnya saya pulang, ya saya tidak punya perasaan apa-apa, ya selain saya bersyukur saya bisa berbagi ilmu, saya bisa membantu orang. Selang beberapa hari, ya, saya ditelepon oleh seseorang, ya, dan dia meminta untuk diterapi karena dia punya masalah emosi. Kemudian saya tanya, Pak, Bapak tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya dia tinggalnya di salah satu perumahan elit di Kota Batam. Akhirnya saya datang, ya, saya coba terapi, ya, tapi ternyata kok nggak ngefek. Padahal teknik yang saya gunakan sama, ya, apa yang diajarkan oleh guru saya sama, ya, Pak Ahmad Faiz itu sama tekniknya, saya lakukan sama, apa yang diarahkan sama. Tapi ternyata nggak ngefek. Dia bilang nggak ada dampaknya Mas, nggak, biasa aja, saya masih emosi saya masih nggak terkontrol, kemudian penyakit fisik saya juga, kepalanya pusing juga masih belum reda dan segala macam. Akhirnya saya coba beberapa kali masih juga sama, intinya nggak berhasil terapi saya saat itu. Akhirnya saya berpamitan pulang, ya. Setelah saya pulang, saya mencoba untuk mengevaluasi ada apa yang salah, gitu kan. Apa yang salah dengan teknik ini, gitu kan. Kok dengan orang stres beberapa hari yang lalu berhasil, kok ini dengan seorang pengusaha, orang kaya, katakanlah tidak berhasil. Setelah saya konsultasi dengan senior saya, ya, ibarat kakak kelas lah, katakanlah seperti itu, karena dia sudah mengikuti training lebih lama dan sudah mempraktekkan lebih lama.
yang mengatakan kepada saya bahwa yang membedakan keberhasilan saya menterapi orang stres dengan orang kaya itu terletak pada keikhlasan Mas Andi katanya. Wah, di situ saya langsung majlep, kayak semacam ketampar, kayak semacam kena menusuk sekali kalimat itu yang memang akhirnya saya sadarin bahwa memang iya benar, teman-teman semuanya. Jujur saya katakan memang iya benar. Ketika saya menterapi orang stres tadi, niat saya tulus, niat saya ikhlas, ya. Saya hanya ingin membantu, ya. Saya ingin berbagi dan saya ingin membuat orang bahagia, ya. Tanpa ada niat untuk mendapatkan uang atau apapun, ya. Lagian orang stres, orang yang gelandangan, saya mau berharap apa gitu kan. Jadi saya memang benar-benar tulus niat yang pertama itu. Nah, yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa saya tinggal di perumahan elit, wah, niat saya itu ketika saya datang ke pasien saya yang kedua itu, niatnya udah berbeda, bahwa saya berharap sesuatu, ya, berharap sesuatu, sudah tidak ikhlas lagi teman-teman, dan itu ternyata berdampak kepada hasil terapinya teman-teman semuanya. Nah, apa pelajaran yang bisa saya ambil dan mungkin juga teman-teman bisa ambil dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ternyata bahwa ikhlas ini memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ikhlas ini memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Nah, ikhlas ini sederhananya adalah kita menerima apapun yang akan diberikan oleh semesta, oleh Tuhan, oleh kehidupan pada kita. Nah, ada sebuah kisah seorang ilmuwan. Sebelum dia jadi seorang ilmuwan, dia ini seorang pengusaha yang kaya raya, ya. Ketika usianya 40 tahun, dia ini mengidap penyakit komplikasi, teman-teman, ya. Mengidap penyakit komplikasi dari kanker, tumor, penyakit dalam, ditambah lagi stres, ditambah lagi sebuah pekerjaan dan segala macam, ya. Beliau ini telah divonis oleh dokter bahwa penyakit dia sudah cukup parah dan usia kehidupan dia tidak lebih dari 3 bulan lagi, kata dokter. Nah, karena dia ini memiliki mental seorang pengusaha, mental yang tangguh, alih-alih dia divonis dokter umurnya usianya 3 bulan lagi, dia justru malah menganggap bahwa dia tidak sedang terjadi apa-apa dalam dirinya, ya, dalam kesehatannya. Dia anggap itu. Akhirnya dia tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya orang sehat, ya. Bekerja, dia tetap bahagia, dia tetap menyapa orang, bertemu orang, dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Namun ada sebuah aktivitas rutin yang dia lakukan. Jadi di setiap pagi dia duduk di tepi telaga, ya. Telaga ini bernama Telaga Sedona, ya, di Amerika, di Eropa. Nah, apa yang dia lakukan ketika dia duduk di tepi telaga itu, dia memandang telaga, kemudian dia mengikhlaskan, mempasrahkan semua persoalan-persoalan, semua penyakit yang ada pada dirinya. Dia ikhlaskan, dia pasrahkan kepada Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia lakukan rutin mungkin sekitar 30 menit setiap hari, ya. Setelah itu dia lakukan aktivitas seperti biasa, seperti layaknya orang sehat, orang yang tidak mengidap penyakit apapun, ya. Nah, besok hari dia lakukan sama, ya, terus dia lakukan sama, ya. Dan
setelah 3 bulan, ya, dia merasakan, ya, eh, kesehatan dia semakin membaik, ya, kesehatan dia semakin membaik, ya, dan akhirnya dia ketemu lagi dengan dokter yang memvonis dia, dan dokter itu terkejut, loh, kok kamu masih hidup, ya. Dokter ini mengira bahwa dia ini sudah mati, ya, sudah meninggal. Ya, ternyata dia masih hidup, dan ternyata semakin dia lakukan meditasi di pinggir telaga, kemudian dia semakin mengikhlaskan, mempasrahkan penyakit dia, kondisi penyakitnya semakin membaik, dan sampai akhirnya dia sembuh total dan dia meninggal 20 tahun dari vonis dokter tersebut. Beliau ini bernama Lester Levenson, ya. Dia seorang ilmuwan, dia seorang pengusaha juga, ya, yang akhirnya dia menemukan sebuah metode, ya, sebelum beliau meninggal dia mempraktekkan apa yang dia lakukan, dia ajarkan kepada orang-orang, dan dia beri nama metode ini bernama Sedona Method. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Lester Levenson ini, ternyata bahwa esensinya adalah tentang mengikhlaskan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, bagi kita yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan-persoalan, baik persoalan finansial, baik persoalan keluarga, baik persoalan sosial, atau persoalan apapun, dan ketika kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut tapi ternyata tidak menemukan solusi, tidak menemukan jalan, tidak menemukan tidak semakin membaik, ya, maka mengikhlaskan dan memasrahkan persoalan tersebut ternyata membuat kita menjadi lebih tenang, ya. Dan dengan ketenangan ini, ya, membuat kita lebih fokus, ya. Karena orang yang tenang, dia bisa berpikir jernih, dia bisa mencari solusi dengan jernih, dengan baik, dan dia bisa fokus terhadap apa yang akan dia lakukan, ya. Dari fokus ini akan menjadi sebuah kekuatan, ya, karena dia fokus terus menerus, dia menjadi sebuah kekuatan, dan kekuatan ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita, ya. So, teman-teman, ikhlas dan pasrah ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita mencari jalan ke sana ke sini, ternyata tidak ketemu, maka ikhlaskan dan pasrahkan ini, ya, disitulah campur tangan Tuhan insya Allah akan terjadi, dan kita akan menemukan solusi-solusi yang terbaik atas persoalan-persoalan kita, ya. Caranya gimana, teman-teman, supaya kita senantiasa berada di zona ikhlas ini? Sering-seringlah berada di zona theta kalau dalam ilmu NLP atau ilmu hipnoterapi, bahwa otak kita itu ada gelombangnya. Gelombang alfa theta ini adalah gelombang-gelombang ketenangan, ya. Gelombang-gelombang di mana otak kita tidak sedang dalam kondisi yang panik, cemas, takut, khawatir, dan segala macam. Tapi dengan gelombang theta ini kita lebih tenang, dan ketenangan itulah yang akan membuat kita, tubuh kita, pikiran kita akan menghasilkan sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, ya. Yang kedua, senantiasalah berzikir dan berdoa, berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan petunjuk,
mendapatkan jalan ya, agar kehidupan kita, kesehatan kita itu menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya, jadi zona ikhlas ini memiliki hasil yang powerful ketika kita latih terus-menerus untuk kita, pikiran kita dan hati kita senantiasa berada di zona ikhlas. Baik teman-teman, mungkin ini saja sekilas video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.